Oke, saya kira pada minggu-minggu yang lalu kita sudah sampai pada momen reduksi row, ya. Kita juga sudah sampai kepada perbaikan dari tugas, ya. Saya harap sudah disubmit kembali, ya. Mudah-mudahan sudah benar. Saya mungkin tidak akan periksa lagi. Ini kita masuk dulu ke materi baru, ya. Ya, jadi kita masuk ke materi dengan metode fix at support, ya. Sebagaimana sudah saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu bahwa metode fix at support ini adalah dengan asumsi, ya, di bagian bawah atau bagian yang terjepit dari kurap itu, ya, bagian ini adalah terjepit. Jadi ini adalah ya, jadi ini adalah terjepit, ya. Makanya itu diagram momennya seperti ini. Itu tolong diperiksa siapa-siapa yang masih belum di mute, ya. Terus mengganggu ini siapa nih? Adi, kamu. Ya, jadi bagian ujung ini adalah terjepit. Kita asumsikan terjepit. Kalau itu kita asumsikan terjepit, maka kita lihat diagram momennya di sini, ya. Jadi ada momen di sini. Nah, kalau kita bandingkan diagram momen ini, ya, diagram momen ini dengan diagram momen ini, nah ini adalah, ya, mirip, ya. Jadi ini sama dengan ini, ya. Jadi karena momennya ini mirip dengan ini, ya, maka kita akan menggunakan penyelesaian dari balok, ya. Jadi kita akan membuat ekuivalen beam solution. Jadi seolah-olah menjadi seperti balok ini karena momennya ini lebih kurang sama. Nah, jadi dengan metode fixed support ini kita akan menggunakan yang disebut dengan equivalent beam solution, ya. Nah, jadi ingat bahwa ini adalah asumsinya adalah sini terjepit. Ini adalah pada pasir, ya. Jadi ini di sini pasir dan di sini juga pasir. Nah, kita lihat di sini bahwa, ya, jadi kalau misalnya terjadi defleksi, ya, jadi ini, ya, turap ini akan berdefleksi seperti ini, ya. Ya, jadi kita bisa bayangkan, misalnya ini kita tarik, ya, kita tarik dengan gaya F, maka ini akan seperti ini. Lalu kemudian dengan asumsi bahwa ini adalah terjepit, maka nanti akan ada suatu titik yang disebut dengan titik I di sini. Ya, titik I ini adalah perubahan dari defleksinya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, pada gambar ini, ya, jadi pada titik ini kita lihat ini defleksinya ini adalah lenturnya itu adalah sama, ya. Lenturnya seperti ini. Nah, setelah titik I, lenturnya itu jadi begini. Nah, ya, walaupun tidak se ekstrem ini, tapi dia adalah seperti itu, ya. Begini. Jadi seolah-olah titik I itu adalah yang awalnya dia seperti ini, di titik I itu dia berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi ini tadi ke sini, sekarang ini ke sini. Nah, inilah fungsi dari titik I. Ya, titik I ini. Nah, sehingga, ya, titik I itu adalah di sini, ya. Ya, jadi nanti dia tuh di sini, inilah titik I-nya.
Nah, berdasarkan equivalent beam solution ini, maka kita bisa sehingga kita bisa menyelesaikan itu. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah langkah 1, kita menentukan L5. Ya. Jadi kita menentukan L5, kalau kemarin tuh ya yang mana L5 itu adalah titik di mana titik I itu. Kita ingin tahu di mana titik I itu dari ini. Nah, itu yang disebut dengan titik L5. Ya. Jadi kita menentukan L5 itu berdasarkan V dari pasir itu. Ya, kita bisa ambil dari sini ya. Dan ini bisa diinterpolasi. Nah, kemudian langkah kedua, kita menghitung apa namanya panjang balok atau panjang spannya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah spannya itu adalah L aksen, kita sebut dia dengan L aksen, ya, yaitu L2 ditambah L tambah L5. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ya, jadi spannya itu adalah tentu ini ya, dari O aksen ke I. Nah, jadi tadi kita katakan I-nya itu adalah ini, ya. Kemudian ini adalah O aksen. Ya. Jadi dari sini ke sini, ke titik I. Inilah ya yang kita sebut dengan panjang span. Ya. Panjang span dari balok itu. Yaitu ya. Lalu kemudian kita menghitung beban span atau beban yang bekerja pada sepanjang span itu yaitu W. Ya, ini adalah luas area atau luas diagram tekanan antara O aksen dan I. Yang mana itu? Ya, berarti ini adalah luas. Ya. Jadi kalau misalnya ini tadi, ya, jadi luas ini, ini, ya, jadi sampai ini. Nah, jadi luasan dari O aksen ke I, ya, jadi luasan ini. Ya. Oke, kemudian ya, jadi itu adalah ya dari O aksen ke I itu adalah W. Kemudian kita menghitung maksimum momen ya berdasarkan nilai W tadi. Kemudian kita menghitung P aksen dengan mengambil momen di O aksen. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, ya, jadi kita menghitung P aksen ini. Ya. Jadi kita bisa menghitung P aksen ini kalau kita momen ke O aksen. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini P aksen itu ya di mana tadi ini adalah L aksen ya, yaitu L5 ditambah L2 ditambah L2 ini adalah L aksen ya. Nah, kemudian dari sana kita bisa menghitung D. Ya, kalau kita tahu P aksen, maka kita bisa menghitung D. Lalu kemudian kita juga bisa menghitung F ya, dengan mengambil momen di I. Ya, jadi sebaliknya yang tadi ya. Jadi kita bisa juga mengambil momen di I ini. Ya. Kan di sini juga momen sama dengan 0. Jadi kita ambil momen di sini, ya, yaitu sigma momen di I sama dengan 0, maka kita juga nanti bisa mencari F. Ya, maka kita bisa dapatkan F. Oke,
Jadi sekarang ya untuk lebih ininya kita lihat ini ada contoh ya. Ya, katakanlah misalnya di sini pada contohnya ini ya, ini adalah L1-nya 3,05 ya, yaitu dari ini ya L1 ditambah L2. Ini L1 tambah L2 itu adalah 3,05 ya. Kemudian L2-nya 6,1 ya, dan seterusnya. V-nya adalah 30 gamma. Kemudian ini adalah elastisitas dari baja ya. Jadi kalau misalnya kita anggap ini adalah dari turapnya itu dari baja ya, maka kita akan menggunakan elastasitasnya sebesar ini. Nah, kemudian yang pertama-tama ya tentu kita cari L5 ya, yang dari tadi rumus ya. Ya, kalau V-nya 30, maka L5 per L1 tambah L2 adalah 0,08. Maka dari sini kita dapat L5-nya. Nah, kemudian kita menghitung W ya. Jadi W tadi adalah luasan ya. Luasan dari antara O aksen sampai ke I. Ini kan I. Ya, jadi kita bisa I-nya tadi ada di sini. Ya, jadi I-nya ada di sini, maka luasan ini. Maka ya, luasannya adalah ya, tadi katakan W itu adalah luasan ini ya. Ini nah, pertama ya kita cari jadi yang pertama luasan. Jadi kalau kita lihat di sini ini luasan yang jadi kalau misalnya luasan ini adalah luasan ini ya. Luasan itu yaitu cecaran genjang ya. Nah, kemudian yang ini adalah luasan yang ini. Kemudian luasan yang ini nah, inilah yang menjadi W ya. Nah, kemudian ya, yang ini L aksen tadi adalah ya panjang dari O aksen ke I. Ya, maka kita dapatkan dari sini kita dapatkan momen maksimum ya. Ya. W L aksen. Nah, kita dapat seperti itu. Ya, dari ini dikali L aksen dibagi 8. Nah, kemudian kita lanjutin. Ya, setelah itu kita mencari ya, kita mencari momen di
O aksen ya, ini ya, di O aksen ini ya, ya ini ya. Jadi tujuan kita untuk mencari P aksen. Jadi P aksen itu adalah ya momen area ya ke O aksen, momen area ke O aksen dibagi L aksen. Ya, tadi ini antara O aksen ke I itu adalah ya dari O aksen ke I tadi kita sudah hitung adalah L aksen. Maka ya dari sini ya kita bisa ya jadi kalau misalnya yang pertama itu adalah tadi adalah yang kita ini ya. Jadi kalau misalnya momen areanya itu kita ke O aksen ya, maka yang ini kita jadi yang ini adalah ya luas area ya ya segitiga ini. Ini ini. Jadi luasannya itu ya, luasannya ya, dikali jaraknya ke O aksen. Mana ininya? Jadi ini adalah ya, ini luasan ini itu bekerjanya nanti di sini. Jadi luasan ini ya, itu bekerja pada ya pada ini apa namanya tanda panah ini. Tanda panah ini bekerja sejauh ya, sepertiga dari tingginya atau ya, atau 2/3 dari atasnya. Ya. Jadi kalau misalnya saya ya, jadi kalau ke ya ini kalau ke sini ini adalah ya ini adalah sepertiga dari 3,05 meter. Atau kalau ke sana ya dari sini ini adalah 2/3 dari 3,05. Tetapi yang mau kita cari itu adalah jaraknya ke sini, ke O aksen. Ya, jaraknya adalah ini. Jarak itu. Makanya dia 2/3 ya. 2/3 dikali 3,5 dikurang 1,53. Ya, dikurang 1,53 itu kan ini. Jadi jaraknya dari ini ke O aksen. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang berikutnya adalah ini. Nah, yang mana ini? Ini adalah itu adalah ya, ini adalah di sini dia.
Ini ya luasan ini. Nah, yaitu luasan ini adalah 16,27 dikali 6,1. Nah, kemudian ini juga ada, ini juga bekerja, jadi ada gaya bekerja di sini. Bekerjanya itu adalah tentu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah dari jarak 6,1. Ya, jadi kalau dari tengah-tengahnya adalah, ya, jadi dia 6,1 per 2 ditambah dengan 1,52 karena semuanya adalah momen ke O aksen. Ya. Jadi semua adalah momen ke O aksen. Maka ini adalah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, yaitu ini. Berikutnya adalah ini, yaitu ini. Yaitu ini segitiga ini. Nah, ini pun sama, ini ada bekerja di sini. Nah, jadi ya, ini adalah luas segitiga yang kuning ini. Nah, kemudian ya jaraknya ya ini ya. Jadi kalau ini ke sini adalah 2/3 kali 6,1 ditambah 1,52. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya ini. Nah, ini dan ini. Dan itu adalah ini. Nah, ini jadi jajaran genjang ya. Makanya ini disebut dengan approximate. Approximate itu artinya adalah karena dia adalah jajaran genjang ya. Makanya dikatakan di sini adalah mendekati ya. Paling bagus lagi sebetulnya ini kita bagi dua ya. Jadi ini kita bisa bagi dua ya. Bagi duanya misalnya menjadi seperti ini ya. Yang satu ini yang kuning, yang satu lagi kita bagi dua, yang ada yang kuning, ya. Kemudian bisa kita tambahkan satu lagi yang merah di sini. Ya, paling bagus ya seperti itu. Ya. Jadi kita membuatnya menjadi bukan jajaran genjang, tetapi apa namanya? Tapi adalah segitiga dan persegi panjang. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Coba dilihatin ya. Kalau ada yang masih belum paham ditanya. Tanya Pak. Ya. Yang mencari momen area O aksen itu setengah, yang dirumusnya kan 1/2, sedangkan tadi bapaknya itu Pak Pintor menuliskan 1/3. Itu tuh maksudnya gimana ya Pak? Yang harus 1/2 apa 1/3 ya Pak? Ya, itu adalah titik berat ya. Jadi gini, saya ambil contoh ya. Jadi katakan misalnya ada
Kalau misalnya persegi panjang, ya, kalau ada persegi panjang, ya, ini luasannya ini, ya. Jadi kalau kita misalnya mencari berat dari suatu benda, katakan bendanya persegi panjang begini, ya. Katakan misalnya ini adalah B, ini adalah L. Kita mau hitung misalnya berapa berat benda ini. Tentu berat benda ini adalah ya, berat jenisnya ya, dikali volume, ya, kan gitu. Nah, tentu kalau volume ini ada lagi, ya, ya. Jadi ini gamma dikali volume itu adalah B dikali L dikali tebalnya, ya kan? Nah, katakanlah kita bisa dapat lah misalnya, ya. Katakan misalnya kita dapat di mana beratnya itu, ya, katakanlah ini beratnya ini adalah G. Berat G. Nah, pertanyaannya adalah di mana sih letak titik pusatnya? Titik pusatnya di mana letaknya? Letaknya tentu di tengah-tengah ini, yaitu ini adalah tentu ini letaknya adalah di tengah-tengahnya kan, yaitu L per 2. Pasti L per 2 ini letaknya, ini pusatnya. Jadi kalau persegi panjang, bujur sangkar, itu pasti pusatnya di tengah-tengah. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, bentuknya segitiga. Bentuknya segitiga. Ya, ya, katakan misalnya ini adalah B, ya. Ini adalah B, ini adalah L. Nah, di mana pusatnya? Nah, pusatnya itu adalah di sini. Di sini adalah pusatnya. Di mana pusatnya ini adalah, ya, kalau di sini, dari sini ke sini, ini adalah B per 3. Ya. Lalu kalau dari sini ke sini, ini adalah 2 per 3B. Atau pusatnya ini di mana? Ya di sini, yaitu L per 3. Ya. Jadi selalu seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak di tengah-tengah, ya kalau di tengah-tengah itu persegi panjang atau bujur sangkar, ya kalau sepertiganya itu adalah segitiga. Gitu. Ya? Paham? Paham. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, untuk yang tadi Pak, ada yang derajat sama dengan itu Pak. Kalau derajatnya 30 kan 0,88 ya Pak yang tadi. Kalau angkanya beda lagi Pak, itu apa sama aja 0,88 Pak? Ya itu dilihat di ininya tadi. Oke ya. Saya yang menanya ini dulu. Ini kalau saya pindah ini nanti harus dihapus. Ada lagi yang nanya ini dulu ini, yang gambar ini. Udah paham belum ini? Karena nanti ini kan mesti saya hapus. Oke, kalau enggak, nah saya kembali pertanyaannya tadi, ya. Kan ini. Jadi, kenapa dia 0,08? Ya karena V-nya 30. Kalau V-nya enggak 30, misalnya 35, ya 0,03. Kalau 32, ya di antara ini.
Ya, nanti diinterpolasi saja. Jadi kalau misalnya ini, ya, jadi kalau misalnya 32, berarti ini adalah 0,06. Ya, itu yang kamu tanya. Iya Pak, betul Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, oke kita terusin lagi ya. Ini tadi sudah, ini sudah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ya mencari D ya. Tadi kalau kita sudah dapat B-nya kan tadi kita hitung nih. B aksen sama dengan ini. Nah, sesudah dapat itu kita cari D. Maka kita dapat D. Lalu kemudian kita cari F. F itu dengan mengambil momen di I. Nah, sekarang momennya di I ini. Gitu. Nah, karena momennya di ini, maka F ya F dikali L aksen sama kayak tadi juga. Ya, jadi nanti kita cari luasan diagram momennya ini. Nah, jadi sama seperti tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ini ya, ya jadi kalau misalnya yang ini ya pertama ini dulu. Nah, ini yang mana ini? Yaitu ini. Jadi luasan ya, pertama dia adalah luasannya, kemudian ya tadi kita sudah ini bahwa di sini ada titik berat gayanya. Luasan itu kan gaya. Jadi kalau kita cari luasan diagram tekanan, jadi luas dari diagram tekanan itu adalah gaya. Prima Ramanda, coba kamu mute dulu. Ya, jadi, nah gayanya ini ya seperti tadi itu adalah ya jaraknya ke titik C itu adalah sepertiga dari 3,05. Ya, makanya dia adalah ini ya. Makanya dia 3,05 sepertiga itu sebetulnya adalah ya dari sini ya dari sini ya dari gaya ini ya, garis panah ini ke titik C itu adalah ini. Maka ditambah 6,1 ditambah 0, ke I kan jaraknya. Ini adalah gaya, yaitu gaya ini yang gaya tanda panah ini dikali jaraknya. Jaraknya kemana? Ke I. Ya, jadi dari sini ya, dari sini jaraknya ke sini. Atau kalau misalnya saya ini ya. Jadi itu adalah dari sini ke sini. Nah, itu adalah ini. Karena dia kan momen, makanya kan berarti gaya kali jaraknya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah misalnya yang berikutnya adalah ini. Nah, itu yang mana itu? Itu adalah ini. Apa namanya? Ini ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ke sini saja. Ini saya hapus juga supaya jangan mengganggu ya.
Ini adalah sini sampai sini. Tentu saja yang kuning ini juga ada ini, ada gayanya, ya gayanya ada ini. Nah, kembali tadi gayanya itu adalah dia di tengah-tengah. Maka 6,1 dibagi 2, ya. Jadi tengah-tengah ditambah 0,73, ya. Jadi artinya ya dia itu adalah ya ya, jaraknya dari sini ke sini. Ya. Jadi dia karena tadi dia momen maka jaraknya ke situ. Ya. Oke, saya hapus tadi supaya jangan mengganggu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ini. Oke. Ya, ini. Nah, itu adalah ini. Tentu ini pun ada gayanya. Gayanya di sini. Nah, gayanya di situ. Nah, tentu karena dia adalah segitiga, dia adalah sepertiga. Makanya lihat sini 6,1 per 3. Sepertiga ke titik D. Ya. Maka ditambah 0,73 supaya dia ke titik. Ya. Jadi dia tentu saja ini kemana? Ke sini. Ya. Maka 6,1 per 3 ditambah 0,73. Ya, saya hapus saja supaya jangan mengganggu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ini, yaitu ini. Oke, ini. Ya, ini. Yaitu ini. Jadi dia, makanya dia namanya approximate. Jadi kalau namanya approximate itu artinya pendekatan. Sebetulnya bisa kita bagi 2 saja sebetulnya. Itu lebih baik. Ya. Kenapa? Karena jaraknya ini ya, karena kalau dia persegi panjang ya, kalau dia persegi panjang itu tidak sebetulnya dia di tengah-tengahnya ini gitu. Yang persegi panjang yang tengah-tengahnya. Kalau segitiga adalah sepertiganya. Ya, jadi antara setengah ke sepertiga semestinya. Jadi bukan setengah. Makanya dikatakan dia pendekatan. Oke, maka dari sana kita dapatkan F. Oke, ada pertanyaan di situ? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti oke, ya, saya akan teruskan. Ke yang berikutnya. Oke, sudah selesai ya. Nah, itulah kalau kita mencari atau mendesain fixed edge support ya. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan di situ. Kita akan teruskan ke materi yang lain ya. Yaitu materinya adalah
Oke. Kelihatan layarnya? Kelihatan. Ya, jadi ini kita masuk ke menghitung gaya ultimate jangkar atau kita sebut dengan angkur ya. Jadi oke, kita masuk ke tadi kan pada turap-turap sebelumnya kita kan menghitung gaya F itu. Gaya F itu adalah gaya jangkar. Nah, itu adalah gaya F yang dibutuhkan supaya dia setimbang atau apa namanya equilibrium ya. Equilibrium itu artinya dia gaya jangkarnya itu memberikan gaya yang membuat turap itu stabil. Nah, namun tentu saja gaya itu kan harus didesain. Ya. Jadi dalam perhitungan-perhitungan termasuk yang barusan kita metode fix et support, ya kan kita hitung tuh gaya F-nya berapa supaya dia setimbang. Nah, gaya F itulah yang harus kita desain. Ya, kita harus desain bahwa gaya F itu bisa dicapai. Nah, beberapa caranya itu yang akan kita lihat sekarang. Yang pertama, dia adalah ya, jadi kita bisa buat dia dari plat, ya, bisa dari plat atau balok. Jadi seperti ini misalnya, dia buat dari plat. Jadi kita bikin dia platnya. Cuma persoalannya di mana kita letakkan platnya itu. Nah, seharusnya platnya itu kita letakkan di daerah sini. Ya. Tidak boleh kita letakkan di sini. Karena kalau kita letakkan di sini mode keruntuhannya seperti ini. Ya, dia akan runtuh ini. Ya. Jadi istilahnya mungkin ini saya stop dulu. Saya akan share whiteboard ya. Kelihatan whiteboardnya ya. Nah kan kita itu kemarin kita desain ya, kita desain seperti ini. Itu lalu ya kita taruh di sini adalah jangkar. Kan kita taruh di sini jangkar. Maka kita katakan dia adalah F. Nah, nilai F ini kan kita cari ya supaya setimbang kita dapat F-nya sekian ton. Nah, tentu saja sekian ton ini atau sekian kilonewton ini ini harus bisa dipenuhi. Ya. Bagaimana cara memenuhinya? Maka oleh karena itu kita harus desain. Ya, kita harus desain turapnya itu ya, sehingga kita buat dia misalnya turapnya seperti ini, lalu kita bikin dia di sini misalnya plat. Nah, jadi ini plat inilah nanti yang akan memberikan jadi ketika kita taruh di sini plat, ini kan dia ini kan ketika tanah ini menekan ke sana, ya, ini kan tanah ini kan menekan nanti ini menekan ke sini, ya. Ketika tanah nanti menekan ke sini, ya, tentu saja di sini ada perlawanan, ya. Kan di sini ada perlawanan nanti. Ada perlawanan di sini adalah tahanan pasif dari plat. Ya kita bisa bayangkan kalau itu di dalam tanah, kan dia nahan itu. Ya, yang nahan itu tentu saja adalah bidang dari plat itu. Nah, berapa dia bisa mampu menahan itu yang mau kita hitung. Tentu berdasarkan ini. Ya.
semakin ini besar, ya semakin besar tekanannya. Semakin kecil, ya kecil tekanannya. Nah, itu yang harus kita, itulah yang kita hitung. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya, tentu kita harus di mana ini kita letakkan platnya. Ya, nanti itu adalah di mana kita letakkan plat itu. Tadi, ya, ini di mana ini kita letakkan platnya ini? Apakah di sini? Apakah masih kurang jauh? Apakah harus di sini? Gitu. Nah, itu yang menentukan itu adalah, ya. Jadi kalau misalnya kita ini kalau ini pasir, ya, kalau ini sand, ini kan ada fitnya. Maka, ya, bidang keruntuhan dari turap ini, ya, karena dia ini, maka bidang keruntuhan itu adalah seperti ini. Nah, bidang keruntuhannya ini tergantung kepada, ya, ini besarannya adalah 45 ini. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tadi kita katakan, ya, maka ini, ya, ini harus diletakkan, ya, di area ini, di area ke sana. Ya. Tidak boleh kita letakkan dia turapnya itu di sini. Karena kalau kayak gini nggak ada gunanya. Ya. Jadi nanti ini pasti akan longsor. Jadi ini sebetulnya namanya adalah bidang longsor. Jadi ini pasti akan longsor kalau di sini. Jadi dia tidak bisa menahan. Nah, oleh karena itu harus kita letakkan di luar ini. Ya, boleh di sini. Ini nah, di mana aja, kecuali jangan di daerah ini. Dia akan memberikan gaya F. Ya. Di mana posisinya ini? Nah, ini yaitu 45 kurang V per 2. Ya. Jadi bisa kita tentukan, ya. Kalau kita tahu V, maka sudutnya di sini, maka kita bisa tarik garis di sini, maka turapnya itu hanya boleh ada di luar. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, saya akan kembali ke udah kelihatan lagi? Kelihatan, Pak. Oke, jadi plat itu harus berada di sini atau di sini. Kalau misalnya dia ini agak dekat ke permukaan tanah, ya, maka, ya, nah ini tadi, ya, sudutnya ini 45 ditambah V per 2. Ya, yang ini 45 kurang V per 2. Kalau ini terlalu dekat, kalau kita taruh di sini, ini takutnya juga tercerabut. Jadi sebaiknya di sini, kalau ini dekat ke permukaan tanah. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi jangkar itu modelnya seperti ini. Kalau kita lihat dari atas, ya, jadi turapnya adalah ini, turapnya kan ini. Nah, ini mungkin di tengah-tengah dari turap itu kita taruh namanya walling, penahan, ya, semacam apa namanya, semacam apa namanya itu, ya, kalau kita lihat misalnya bukan sepanjang dari turap itu, hanya di bagian tengahnya saja. Nah, kemudian ini adalah platnya atau balon. Ya. Oke, jadi posisi sudah jelas, posisi itu harus berada di dalam, ya, sudut 45 tambah V per 2. Nah, kemudian, ya, sama juga seperti ini.
Kalau ini ground angkur, ya, ground angkur atau tieback, ya, maka ini posisinya harus ada di dalam sini. Tidak bisa kita taruh sini. Kalau kita taruh sini nggak ada gunanya, karena nanti ini akan rontok. Ya. Jadi yang menahan, ya, menahan itu adalah harus kita letakkan dia di dalam sini, karena ini yang stabil. Yang ini tidak stabil, ini nanti runtuh. Ya, atau kalau misalnya kita taruh dia semacam tiang di sini bisa juga. Kita pancangkan tiang di sini, kemudian kita ikatkan di sini. Nah, ini juga bisa, ya. Jadi jangan taruh di sini tiangnya, ya. Tidak ada gunanya. Nah, itu seperti ini, ya. Nah, oke, kemudian bagaimana kita menghitungnya? Ya, menghitung besarnya ya gaya yang bisa diberikan. Ya, nah pertama, ya, kita bisa hitung dia dengan menggunakan metode sederhana. Ya, metode sederhana itu adalah ini. P ultimate, ya berarti gaya tariknya. Ya, gaya tariknya ini sama dengan B dikali PP kurang PA. Ini adalah tahanan pasif, ini adalah tahanan aktif. Ya. Nah, ini ya kita bisa pakai kalau kita misalnya B per H-nya lebih besar dari 5, maka ini kita anggap dia menjadi sebuah plat menerus. Jadi ini seolah-olah menerus saja ini. Ya. Tetapi kalau kurang dari 5, maka kita harus hitung dia seperti balok setempat, ya, dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi nanti ya PU yang kita dapatkan ini atau P ultimate ini, P ultimate dibagi dengan faktor keamanan harus lebih besar dengan gaya F yang kita yang sudah kita dapatkan pada desain turap sebelumnya. Kan kita udah, kalau kita desain turap kan kita tentukan tuh gaya F-nya berapa. Nah, gaya F itu harus kita cari dari desain jangkar ini atau desain angkur ini. Ya, jadi kita harus desain angkur sehingga dia bisa memberikan nilai PU dibagi dengan faktor keamanan lebih besar dari gaya F. Baru bisa gaya F itu menahan turapnya. Oke, nah kemudian ada satu metode yang berdasarkan penelitian, ya, baik dipakai karena yang metode yang ini tadi ini adalah metode teori, ya. Tetapi kalau ini sudah diuji oleh Ovesen dan Stroman, ya, sehingga bisa kita pakai lebih baik dari metode yang sebelumnya. Jadi metode ini adalah mendesain plat turap, plat jangkar, ya, plat angkur, ya, dengan metode yang kita sebut dengan metode Ovesen dan Stroman. Ya. Yang pertama, ya, kita cari dulu yang namanya P aksen ultimate. P aksen ultimate itu rumusnya adalah ini, di mana Kp sin delta kita bisa gunakan grafik ini. Ya. Nah, sesudah kita dapat PU ini kalau mau digeding saja, maka kita masuk ke kasus jalur. Yaitu kasus jalur adalah P aksen US. Kalau tadi kan P aksen ultimate itu di sini. Jadi P aksen ultimate, ya, kita kalikan dengan COV ini, maka kita dapatkan P aksen US. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi kita anggap bahwa platnya ini sampai ke sini. Platnya seperti ini. Ya, jadi ini tadi kasus dasar. Kasus dasar itu artinya platnya sampai sini. Nah, kemudian kita tetapkan platnya itu hanya setinggi H. Kalau setinggi H, maka kita dapatkan namanya P aksen US, yaitu ini. Maka namanya kasus jalur.
Kemudian yang terakhir yaitu adalah kasus aktual. Jadi nanti plat itu kita bikin begini. Ya, ada suatu jarak S, ya jaraknya S aksen. Nah, ini berapa jaraknya, berapa lebar platnya. Nah, itu yang kita hitung. Sehingga kita dapatkan nanti besarnya yang namanya adalah PU. Maka kalau PU ini kita bagi dengan faktor keamanan, maka kita dapatkan F, ya harus lebih besar dari F. Oke, kemudian ya ini contoh saya kira ya. Katakanlah kita desain ya, kita desain satu plat ukurannya 0,4 kali 0,4, platnya 0,4 kali 0,4 ya 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian di sini V-nya adalah 35 derajat. Nah, sekarang kita cari berapa sih jaraknya yang kita butuhkan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat di sini kita pertama cari dulu WW itu apa? Beratnya, berat dari platnya. Nah, ini berarti tinggi platnya dikali tebal plat. Plat apa? Beton. Maka betonnya adalah gamma betonnya adalah 23,5 kilonewton per meter kubik. Jika kita dapat beratnya, maka kita cari Kp sin delta, sehingga kemudian kita menggunakan rumusnya, maka dapat P aksen ultimate. Nah, kemudian dari P aksen ultimate, ya, cara mencarinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita cari P aksen US. Ya, tentu dikali dengan P aksen ultimate yang kita hitung sebelumnya. Maka kita dapat ini. Maka kemudian, ya, kalau S aksen atau jaraknya kita ambil misalnya 1,2, maka kita dapatkan BE-nya, ya, BE-nya tentu kita cari dari grafik ini ya. Nah, kemudian maka kita dapatkan P ultimate. Nah, inilah dia. P ultimate itu adalah P aksen US dikali BE. Nah, dari P ultimate inilah nanti kita cari apakah sudah cocok dengan desain turap kita. Turap kita berapa kilonewton? Ya, jadi itu kita lihat dari sini. Ya, ini tadi. Nah, itu kalau kita menggunakan metode metode Ovesen dan Stroman. Nah, kemudian ada metode lain yang namanya stress characteristic solution. Ya, jadi modelnya seperti ini, kita cari P ultimate ya. Ini juga ya P ultimate-nya kita pakai rumusnya ini. Ya, kemudian besaran-besaran M-nya kita cari dari sini ya, menggunakan grafik ini. Nah, kalau kita cari contohnya tadi ya, contoh yang tadi ya lebih kurang hampir sama ya. Ya, kita cari ini berdasarkan metode stress karakteristik. Nah, bisa juga ya kita mencari berdasarkan level gaya yang kita butuhkan. Jadi kita mencari P allowable-nya ya. Jadi P allowable-nya kita bisa gunakan rumus ini ya. Kita cari misalnya P ultimate menggunakan rumus ini. Lalu kemudian P dibagi P ultimate itu kita pakai rumusnya ini. Nah, yang mau kita cari itu sebetulnya adalah berapa gayanya. Ya, kalau kita tahu P ultimate. Maka kalau yang tadi ya, kita cari bisa P ultimate-nya. Ya. Lalu kemudian ya. Ya, jadi dari sini kita bisa, kalau kita tahu P ultimate-nya, maka kita bisa mencari berapa masukkan ke sini. Ya. Ya, kemudian berapa yang diperbolehkan displacement-nya. Ini adalah horizontal displacement yang diinginkan. Gitu. Oke, kemudian, nah ini tadi kalau kita misalnya mencari PU, ya ini kan tadi kita cari PU tuh, maka kalau mau kita cari P-allowable-nya, maka kita bagi dengan faktor keamanan. Kalau metode Ovesen Stroman kita pakai FS-nya 2. Kalau yang lain, metode yang lain kita pakai 3.
Ya, maka jarak itu adalah ini. Ya. Nah, kemudian kalau dia itu pada lempung. Nah, ini kalau lempung, kalau tadi itu pasir. Ya, kalau mencari di lempung yang menggunakan grafik ini ya. Jadi kita bisa cari P ultimate H dikali B dikali C. C itu adalah kohesinya. Ya, kalau clay adalah kohesinya. Atau tieback ya. Nah, ini sangat ya kita bisa cari kalau PU rumusnya adalah ini ya. Ya, tapi ingat bahwa ini harus berada di luar ini ya, jangan di sini. Ya. Ya, ini bisa kita hitung kalau sand dia pakai rumus ini, kalau clay pakai rumus ini. Nah, itulah angkur ya. Jadi kita bisa mendesain angkur, maka ini lengkaplah sudah turap ya. Jadi materi turap sudah selesai. Nanti ada tugas ya. Coba nanti dikerjain tugasnya, nanti mungkin minggu depan kita akan bahas bagaimana penyelesaian dari tugas itu ya. Jadi gunakanlah. Jadi metode perbaikan kemarin kan sudah ada itu tugas 3 yang sudah diperbaiki, kan sudah ada situ gaya jangkarnya atau gaya angkurnya. Berdasarkan gaya angkur itu, coba desain angkurnya. Jadi plat angkurnya ukurannya berapa, dihitung berapa ultimate-nya, sehingga lengkap menjadi nanti sebuah desain turap. Gitu. Oke, saya kira sampai di situ ya bahannya, kita sampai turap sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Ini terkait yang tugas 4 yang tadi Bapak bilang F-nya mengacu pada tugas 3 perbaikan, Pak. Nah, itu kan untuk yang tugas 3 perbaikan, itu untuk muka air tanahnya hanya ada di satu sisi di bagian dalam turap, Pak. Sedangkan yang tugas 4 ini ada di sisi kiri sama kanan, Pak. Nanti untuk F-nya gitu berbeda bukan ya, Pak ya? Jadi kalau angkur ini hanya tergantung kepada mau kiri mau kanan, memangnya turap kamu itu di kiri kanan atau di mana? Bukan, Pak. Maksudnya muka air tanahnya, Pak. Untuk yang tugas 3, muka air tanahnya hanya di satu sisi, Pak. Sementara yang tugas 4 ini, dia muka air tanahnya ada di 2 sisi, Pak. Begitu, Pak. Di mana? 2 sisi di mana? Dari mana kamu tahu 2 sisi mana? Maksudnya ada di bagian ini, Pak. Ada muka air tanah di bagian yang tergali itu, Pak. Kalau kemarin yang bagian tergali kan tidak ada muka air tanahnya, Pak, untuk yang tugas 3. Ya, ini tugas 4 ada air tanahnya. Ada, Pak, di kiri kanan. Sementara yang tugas 3 itu hanya di sebelah yang tidak tergali, Pak. Yang tergali nggak ada muka air tanahnya. Jadi maksud saya itu sesuaikan dengan tugas 3 perbaikan. Jadi kalau itu kan gambar ya. Jadi makanya kan dituliskan di situ menggunakan tugas 3 perbaikan. Jadi kamu ngikutin tugas 3 perbaikan itu. Karena itu nggak ada hubungannya kiri kanan, nggak ada. Itu maksud saya itu ya. Itu kamu gunakan tugas 3 perbaikan itu untuk gaya jangkarnya atau gaya angkurnya. Jadi kamu kan nggak hitung lagi dari awal, kamu hanya gunakan saja apa yang ada gaya F yang pada tugas 3 perbaikan. Baik, Pak, siap, Pak. Berarti saya ambil F-nya saja ya, Pak, untuk yang tugas 4 nanti. Baik, Pak, siap, Pak. Kalau di gambarnya itu ada kiri kanan, ya sudah. Itu sebetulnya kamu hapus saja mana yang nggak cocok. Ya, sesuaikan dengan tugas 3 perbaikan. Baik, Pak, siap, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi ya, berarti materinya sudah selesai. Ya, saya stop share saja. Kalau ada pertanyaan masih saya ini, kalau tidak ada, ini